Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya Allah alam bi muradih, dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Salah satu upaya peningkatan takwa adalah kita meyakini bahwa seluruh apa yang ada di dunia ini akan berakhir. Akan ada ajal, akan ada batas waktunya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati wa man zuhziha 'anil nasi mudkhilal jannati wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kullu nafsin, semua yang berjiwa, semua yang bernafas akan mencicipi maut, mencicipi mati. Dan sesungguhnya di hari kiamat ini orang akan mendapatkan pahala apa yang dia kerjakan. Dan jika dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dia termasuk orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dunia ini hanya permainan, hanya bujuk rayu, hanya tipu daya. Hidup di dunia ini hanya itu isinya. Kemudian pada surat Al-A'raf ayat 34 Allah juga berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin, semua umat, semua orang akan menemukan ajalnya.
Nah, ketika ajal itu datang, maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan, walaupun sejenak. Takdir Allah tidak ada yang mampu mengubahnya. Nah, dengan demikian bahwa kita semua menyadari dan kita harus bersiap-siap, kita harus memanfaatkan hidup kita ini sebelum kita nanti pada saat datangnya ajal. Karena semua orang pasti akan mengalami. Nah, kita menyiapkan bagaimana besok agar kita bisa bersama-sama keluarga kita di alam sana. Karena biasanya kehidupan di dunia sudah bersama-sama dengan anak, dengan cucu, dengan saudara. Kadang kita berpikir ketika salah satu di antara kita ini meninggalkan kita, kita pasti merasa gelo, merasa menyesal. Nah, apakah bisa kita bertemu lagi? Justru ini yang harus kita usahakan. Bagaimana supaya besok bisa berkumpul dengan suami istrinya, dengan anak cucunya. Ini bisa kita lihat dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Jadi orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka beriman juga, ya, kami hubungkan. Jadi mbah-mbahnya beriman, bapak ibunya beriman, anak cucunya beriman, ini akan dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Bahkan antara anak dan orang tua bisa tarik-menarik. Dalam arti apa? Menarik ke surga. Bagaimana? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi kita bisa bertemu lagi lah. Anak, kakek, nenek, cucu bisa bertemu. Satu yaitu dengan konsep biimanin, sama-sama iman. Jadi kakeknya, neneknya beriman, bapak ibunya beriman, anak cucunya beriman akan bertemu. Allah akan menghubungkan di antara mereka ini. Bahkan orang tua yang berada di surga ini bisa menarik anak yang beriman. Walaupun belum levelnya lah katakanlah, belum levelnya, bisa menarik. Demikian pula anak itu juga bisa, ya, bisa menaikkan tingkat bapaknya. Jadi misalnya bapaknya itu di satu tempat, ya, di surga, ya, itu bisa juga karena amal anaknya. Kemudian dia bisa mendapat kenikmatan bertambah-tambah. Ini bisa, ya. Jadi pernah, ya, ada satu keterangan yang di situ menjelaskan bahwa bapaknya itu kaget, loh, saya kok mendapat kenikmatan berlebih ini dari siapa itu? Qala Rasulullah, inna rajula turfa'u darajatahu, diangkat derajatnya. Ibaratnya yang tadinya di surga tingkat 3 lah gampangnya itu, dia diangkat ketika 2. Dia tidak tahu siapa ini. Siapa yang menyebabkan kok saya dipindah derajatnya ini? Fayuqalu, dikatakan bistighfari waladika laka. Ternyata anaknya itu selalu mendoakan pada bapaknya, ya,
meminta ampun pada bapaknya. Nah, ini bisa saling memberi, saling menolong. Orang tuanya berusaha menarik anak cucunya ke surga, anaknya juga mendoakan supaya bapaknya bisa lebih nikmat lagi. Tapi tadi dengan biimanin tentunya, dengan konsep iman. Nah, kemudian juga di dalam surat Ar-Ra'du ayat 23 disebutkan jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Di surga Aden inilah mereka masuk, yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, bapak-bapak mereka, istri mereka, cucu, anak keturunan mereka. Ini memperjelas bahwa mereka bisa bertemu, keluarga bisa berkumpul di surga dengan dasar waman sholaha, orang yang soleh, orang yang beriman. Dengan keterangan di Al-Quran dan Al-Hadis ini, bahwa manusia, bahwa keluarga bisa berkumpul kembali seperti di dunia ini dengan catatan adalah biimanin, iman dan soleh. Nah, iman dan soleh ini tentu bisa kita dapatkan melalui persiapan pendidikan. Ya, kita tidak bisa orang akan meningkat imannya tanpa belajar, tanpa menguasai ilmu. Oleh karena itu, kita yang masih hidup ini mari kita siapkan bagaimana supaya kita punya anak yang bisa selalu memintakan ampun kepada orang tuanya. Bagaimana supaya kita punya keluarga yang soleh, yang patuh pada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Di sini fungsi orang tua sangat vital. Ya. Kalau kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, wal yahsyalladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan orang-orang yang takut jika meninggalkan di belakang mereka itu dzurriyyatan di'afa, anak turun yang lemah. Lemah pendidikannya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, dan lain sebagainya. Khaufu alaihim, sehingga kita khawatir kalau anak turun kita ini tidak sejahtera. Falyattaqullah, maka takutlah pada Allah, wal yaqulu qaulan syadidan, berucaplah dengan ucap yang baik. Jadi kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Dzurriyyatan di'afan tadi. Generasi yang lemah segala aspek. Terutama lemah agamanya. Jangan sampai. Nah, di sini berarti kita harus mendidiknya. Harus mulang. Kita tidak bisa, sekarang kita bersyukur banyak lembaga pendidikan, banyak pondok pesantren, banyak orang yang mulang ngaji, mulang agama. Ya kita serahkan, kita tidak mampu. Yang berkewajiban orang tuanya. Kalau sampai punya anak tidak kita didik atau kita titipkan ke lembaga pendidikan, besok akan nuntut. Ya Allah, saya tidak setuju kalau bapak saya mau surga. Dulu saya di dunia tidak diperhatikan pendidikan saya. Saya bisa melawan perintah Allah itu karena saya tidak pernah dididik, tidak pernah disekolahkan, tidak pernah dipondokkan. Ini akan protes. Maka sekarang kita harus menyiapkan anak-anak kita supaya jangan menjadi
generasi yang lemah, terutama yang pendidikan. Ya, kalau kita sekarang ini kan kebutuhan yang sangat mendasar adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ya. Kesehatan juga penting, jangan sampai punya anak tidak sehat. Maka sering ada anjuran dari pemerintah tentang stunting, tentang penyakit ini, penyakit itu. Kita harus cermat, jeli. Kalau itu memang dibutuhkan, ya kita ikuti. Jangan selalu curiga misal, loh ini ada apa, pemerintah kok ada program apa gitu. Mengapa kita harus jeli dan harus cermat? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi kita siapkan generasi yang kuat, terutama dalam hal beragama. Ini penting, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matabnu Adam ingqata amaluhu illa min salasin." Ketika manusia ini meninggal, maka terputuslah segala aktivitasnya. Tidak bisa sholat, tidak bisa berzikir, tidak bisa berdoa, tidak bisa bersedekah, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa. Sehingga secara real tidak dapat apa-apa kan. Kalau kita sholat, kita dapat pahala kan. Kita berzikir dapat pahala. Tapi orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat apa-apa. Ada 3 hal. Sekalipun dia sudah meninggal dunia, akan selalu dapat transfer pahala. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariyah. Orang yang semasa hidupnya ini rajin bersedekah, besok ketika dia meninggal dunia tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir. Jariyah itu kan mengalir. Sehingga kita harus, sedekah itu harus. Jangan pernah tidak sedekah. Kalau zakat baru ada aturannya, orang yang sudah punya harta mencapai 1 nisab, ya misalnya seberat 85 gram emas murni, itu sudah berapa juta, itu baru kena. Dan itu sudah berjalan 1 tahun haul. Artinya zakat tertentu pada orang yang mampu. Tetapi kalau sedekah itu tidak pandang status. Mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, ya itu harus sedekah. Bahkan saking pentingnya sedekah itu, karena kan kita kadang-kadang berpikir, oh sedekah itu harus pakai duit, kan ya harus pakai barang. Tidak demikian. Saking pentingnya sedekah, Nabi mengatakan as-shadaqatu al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Bertutur yang baik, berujar yang baik itu sedekah. Coba kan ringan ya. Senyum kepada orang lain itu sedekah. Jangan sampai kita tidak sedekah. Gampang. Lebih-lebih kita bantu. Dan apa yang kita sedekahkan itu Allah membalasnya dengan catatan ikhlas. Ya kan? Kita jangan sampai mengharapkan balasan. Karena apa? Amal apapun harus dilandasi ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas itu apa? Ya kita tidak mengharapkan siapa-siapa. Tidak mengharap apa-apa, sudah lillahi ta'ala. Lah indikator untuk mengetahui kita itu ikhlas apa tidak, gampang. Kalau kita berbuat sesuatu, dipuji, kita masih merasa bangga, senang, berbunga-bunga, itu tandanya belum ikhlas. Demikian pula ketika kita beraktivitas dicela,
dikritik, disindir, kita marah. Nah itu juga sama, kita belum masuk ikhlas. Ikhlas itu antara dipuji dan dicela tidak ada efeknya, tidak ada kaitannya, tidak ada pengaruhnya. Jadi ibadahnya itu sudah tidak butuh pujian orang, tidak butuh celaan orang, dicela yang tidak jengkel, dipuji tidak kesenangan. Ini sulit, ya sulit. Tapi harus kita upayakan bagaimana ketika kita dipuji tidak mabuk pujian. Karena apa? Umumnya manusia ketika dipuji kan senang. Oh ternyata saya banyak yang mengapresiasi. Saya banyak yang yang menyetujui bahwa saya itu orang yang suka derma. Saya itu orang pandai. Nah itu berarti masih berpengaruh. Demikian pula ketika kita berbuat sesuatu ada yang mengkritik, kita marah. Kita berusaha menyerang balik. Ini berarti kita belum ikhlas. Jadi harus ikhlas. Apapun yang kita lakukan ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika di bulan Ramadan, Siti Aisyah, istri Nabi, itu bersama pembantu rumah tangganya di rumah menjelang berbuka puasa. Tiba-tiba ada pengemis datang minta derma karena anaknya belum makan. Aisyah hanya punya 2 butir kurma untuk buka poso gitu. Ada orang minta ya diberikan, padahal pembantu rumah tangganya itu keberatan. Gimana diberikan, apa kita mau buka apa gitu ya. Dengan ikhlas. Aisyah menyerahkan kurma itu. Si pengemis berterima kasih dan meninggalkan rumah Aisyah. Beberapa saat kemudian datang lagi pengemis, minta kurma juga. Ini yang sewot malah pembantu rumah tangganya. Gimana? Tinggal 1, ini pun saya nanti berbukanya kan dibagi 2 ya. Gimana ini? Aisyah memerintahkan, dia diberikan saja kurmamu. Dia kan mempertahankan. Gimana Aisyah ini kalau saya berikan kita tidak dapat buka apa-apa gitu. Sudahlah diberikan. Akhirnya setelah banyak berdiskusi, banyak berdebat, kurma itu pun diserahkan. Sekarang tidak ada kurma lagi karena sudah didermakan pada orang lain. Beberapa saat kemudian datang tamu, Assalamualaikum ya Aisyah. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit sedekah ya, berupa nasi sama gulai ini dari itu Pak Haji sebelah gitu. Diterima. Aisyah memandang pembantunya itu ya, ada yang memberi bahkan lebih enak gulai dengan dengan nasi. Bagaimana respon pembantu itu? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. 3, 2, 1. Pemirsa yang berbahagia, itu ya karena ikhlas langsung mendapat balasan, bahkan balasannya lebih banyak. Ya, pembantunya tidak bisa ngomong ya. Ternyata sore itu dia akan berbuka dengan buka yang lebih enak, lebih hebat, nasi dengan gulai. Jadi sedekah jangan pernah sampai kita tinggalkan. Semampu kita, ya. Kalau perlu sudah kita programkan, saya dapat honor, dapat gaji sekian untuk sedekah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Belajar ilmu, diamalkan, dilakukan,
baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, kalau orang mendapat ilmu, belajar yang baik, nanti akan menjadi waladin solihin yat'ulah, yaitu anak yang bisa mendoakan orang tuanya. Kita sudah belajar sejak dulu, kita amalkan. Belajar sholat pada guru agama atau Pak Kiai, kita amalkan. Anak kita ajari, itu pahala itu. Besok ketika kita sudah meninggal dunia, kita berpahala dari ilmu itu. Lebih-lebih kita punya anak yang soleh, yang waladin solehin tadi. Anak soleh di samping menarik ke surga, juga mendoakan kita. Ketika kita sudah sumare di alam barzah, karena kita sudah tidak berbuat apa-apa. Bahkan di sini Nabi Muhammad pernah mengatakan ada tujuh hal yang bisa mengirimkan pahala ketika kita sudah meninggal dunia di alam barzah. Kita punya rekening, ya. Sab'un yajri alal abdi ajruhuna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 hal yang terus mengalir pahalanya sampai dia berada di alam kubur setelah meninggal dunia. Jadi kita akan menikmati. Yang pertama, man alama ilman, orang yang mengajarkan ilmunya. Itu akan dapat pahala di sana. Termasuk para guru, ya, para kiai, para pemuka agama yang hidupnya didedikasikan untuk pendidikan, baik formal maupun non formal. Karena misalnya guru SD, ada guru madrasah, dia mengajar anak dari dia bisa membaca Fatihah sampai bisa membaca, bisa sholat, bisa adzan. Anak itu terus mengerjakan. Nah, gurunya ini besok ketika meninggal dunia di alam barzah itu masih dapat kiriman itu. Yang kedua, aukaro nahron. Misalnya ada orang, ya, membuat aliran sungai. Kan kita kadang melihat ya di pegunungan itu ada orang sudah mendapat air. Ada punya inisiatif, ayo kita cari pipa, kita alirkan supaya penduduk desa di bawah itu bisa terkena air. Ini juga akan dapat pahala jariah, mengalir terus menerus. Awhafaro bi'ron, atau orang yang membuat sumur, misalnya sumur umum, ya, umum. Itu butuh sumur, dia membuat sumur untuk kebutuhan orang banyak. Misalnya kalau kita di pemberhentian bus, ya, itu kan ada orang yang memang dia itu membuat sumur, membuat menyediakan air, ya, untuk mandi, untuk wudhu, dan dia minta bayaran minum. Ini jariah juga. Al-ghorsonahlan, atau menanam tanaman yang kemudian tanaman itu dipersembahkan untuk umum, masyarakat umum. Aubana masjidan, atau membangun masjid. Biasanya kalau di daerah sini yang masih ngetren kan masjid, ya, masjid. Begitu ada orang bangun masjid itu rebutan mau bantu. Karena apa? Setelah dia itu meninggal dunia masih dapat jariahnya masjid itu. Awarasa mushafan, kita membantu mushaf Al-Quran misalnya. Biasanya kalau orang pergi haji itu kan di Madinah ada yang jual Quran, ya. Quran kemudian ditaruh di Masjid Nabawi, ya, dibaca orang lain. Ya, di Indonesia bisa juga misalnya kita membantu pada anak-anak yang membutuhkan, ya, gratis. Karena ya kalau kita melihat bahwa mushaf Al-Quran ini kan kalau beli di toko kan juga berharga, ya, ada harganya, maksudnya itu ada harganya, ya. Coba kita
dropping, kita bantukan pada madrasah, pada pondok. Ini luar biasa. Orang yang memberikan itu akan mendapatkan pahala jariahnya. Yang ketujuh, autaro kawaladan yastaghfirlahu ba'da mautihi, yaitu punya anak yang bisa memintakan ampun pada orang tuanya, khususnya setelah orang tuanya meninggal dunia. Ini ya. Senahlil ke, maca ke Yasin, ya. Malah kalau di malam Jumat misalnya. Lah kita bisa mendapat anak yang soleh itu, yaitu idza kanal waladu solihan, anaknya itu soleh, dengan wakot alamaul abu, bapaknya mengajar Al-Quran, ilmu lain. Tidak bisa titipkan, pondokkan, sekolahkan. Ya, jangan sampai tidak tahu pendidikan. Nah, kalau kemudian bapaknya tidak mengajar Al-Quran, tidak mengajar ilmu, dia jalannya fasik, maka bapaknya akan mendapatkan dosa yang dikerjakan oleh anaknya. Nah, dengan demikian, mari kita bina anak-anak kita, terutama supaya menjadi anak yang soleh. Demikian sekelumit sedekah pitutur, segala khilaf dan salah saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ya dzal bahai wal jalali protowasila. Allahumma kama khassastana bi kitabikal karim wa hadaitana nasral mustaqim ahli bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma darbatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.